Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, yang baik yang pro maupun yang kontra terhadap dakwah Islam pencerahan saya, jika selesai sholat berjamaah, kemudian imam memimpin zikir dan berdoa bersama secara keras dengan satu suara dan satu komando. Nah, apakah ini dilakukan oleh Nabi dan para sahabat? Kalau kita menelusuri riwayat, menelusuri hadis atau asar para sahabat, ternyata hal ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi maupun para sahabat. Lalu, kenapa kebanyakan masyarakat melakukan hal ini? Zikir dan doa bersama secara keras dipimpin oleh imamnya. Nah, ternyata alasan mereka itu seperti ini, sobat-sobat. Seperti yang disampaikan oleh UAS, Ustadz Abdul Somad. Dan ada lagi yang mendukung pendapatnya Ustadz Abdul Somad ini, sobat-sobat. Baiklah, kita simak dulu. Zikir dulu. Tengok lengkapnya di 37 masalah populer tentang masalah zikir beramai-ramai. Inna lillahi malaikatan, ada malaikat yatufuna 'alal ard, berkeliling di atas muka bumi. Lalu ketika malaikat itu menengok ada majelis zikir, maka dipanggilnya yang lain, "Alummu, mari kemari, mari. Ila hajazikum, inilah yang kalian cari." Akhirnya malaikat itu ikut berzikir. Dua, Nabi menengok sahabat berzikir beramai-ramai. Lalu kata Nabi, "Ma ajlasakum?" Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Al-Musnad. Apa yang membuat kalian duduk berzikir? Kami berzikir mengingat Allah, nazkurullah wa nusabbihu, mengagungkan Allah. Wallahi, demi Allah, ma ajlasakum idza hadza? Demi Allah, kalian duduk hanya karena zikir? Iya. Maka ketika mereka berdiri, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum. Berdirilah, kalian semua sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang zikir bersama-sama. Lengkapnya lihat 37 masalah populer. Ustaz ambil dari buku apa? Natijatul fikri fil jahri bizzikri. Hadis-hadis tentang zikir jahar berjamaah disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah. Tentang berdoa bersama, 5 dalil. Pertama, Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Amin, amin, kata Nabi Harun. Siapa yang berdoa? Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Dalil kedua, ad-da'i wal mu'ammin fil syarikani fil ajri. Yang berdoa dan yang mengaminkan berkongsi. Saya yang berdoa, Bapak Ibu yang mengaminkan, kita berkongsi pahala. 3. La yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain, illa ajabahum Allah, Allah mengabulkan doa mereka. 3. Jibril berdoa, Nabi Muhammad mengaminkan. Amin.
siapa yang kau aminkan ya Rasulullah? Jibril. Apa kata Jibril? Mu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang jumpa Ramadan tapi tak dapat ampunan. Amin, kata Nabi Muhammad. Dalil kelima, sahabat berdoa, Nabi mengaminkan. Amin, kata Nabi. Sahabat yang lain minta, aminkanlah doaku ya Rasulullah. Sabaqaka, sahabatmu sudah mendahuluimu. Pernahkah Rasulullah melakukannya? Pernahkah dilakukan Rasul? Ini pertanyaan yang tak pernah ditanyakan kalangan salaf. Pernahkah Rasul melakukannya? Pernahkah Rasul melakukannya? Sekarang kita tes, pernahkah Rasul melakukannya? Abdurrahman bin Auf, kalau dia pulang malam, dia masuk ke rumah, dibacakannya ayat kursi di 4 sudut. Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allahul qayyum la ta'khudhuhu 4. Pernahkah Rasul melakukannya? Cari kalau pernah Rasul melakukannya. Kalau tidak dilakukan, Rasul bid'ah, neraka. Berarti sahabat Nabi masuk neraka. Pernahkah Rasul melakukannya? Itu pertanyaan datang dari mana? Hadis itu bukan cuma fi'li. Hadis bagi 3. Qauli, ucapan. Fi'li, perbuatan. Takriri, ketetapan. Banyak perbuatan yang tak dilakukan Nabi, dilakukan sahabat Nabi. Abu Hurairah setiap malam berzikir 1000 kali. Simpulnya 1000 simpul. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pernahkah Rasul melakukannya? Imam Ibnu Taimiyah selesai sholat subuh sampai terbit matahari jam 6.14, matanya mendongak ke langit, membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Pernahkah Rasul melakukannya? Tak pernah. Imam Ahmad bin Ambal malam sholat tahajud 300 rakaat, 300 rakaat. Pernahkah Rasul melakukannya? Kata-kata pernahkah Rasul melakukannya itu perlu dikaji. Nanti kita kaji judulnya, pernahkah Rasul melakukannya? Jawabnya, kedua-dua ini adalah amalan yang sangat afdal. Zikir dan doa. Inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berzikir dan berdoa. Faham lagi? Ada orang kata jangan, tak perlu doa, kita berzikir saja. Tak boleh. Allah kata ud'uni, doa kepada aku. Allah tak kata ud'uni sebelum solat, lepas solat, di mana-mana dah ud'uni mutlaqan. Di mana saja, lepas solat lebih-lebih lagi. Zikir Allah suruh kau, fazkurullah, zikirlah kamu akan Allah. Doa, ud'uni, minta kepada aku. Malam yas'alillah yaghdab alaih. Nabi kata siapa tak berdoa minta pada Allah, Allah marah orang itu. Faham? Video berikut ini ya sebagai jawaban, respon atau bantahan terhadap Ustadz Abdul Somad dan pendukungnya. Pernahkah para sahabat selesai salat memimpin salat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, atau Umar, atau Uthman, atau Ali, atau Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain sahabat radhiyallahu anhum, selesai salat mereka sebagai imam, mereka memimpin zikir bersama, berdoa, memimpin doa, kemudian habis itu selesai itu berdiri memutari bersalaman-salaman sambil berteriak suara keras mengucapkan selawat-selawat. Itu agamanya para sahabat. Kita yakin itu bukan dari Islam. Tidak pernah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengajarkan seperti itu. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Bahkan dalam sebagian riwayat sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi di kitab sunannya, Abdullah bin Mas'ud mendatangi kelompok yang membuat halqah di masjid dipimpin oleh seseorang. Lalu yang memimpin itu mengatakan, kabbiru, bertakbirlah kalian. Maka rame-rame mereka takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halilu, tahlillah kalian, ucapan la ilaha illallah. Sabbihu, tasbihlah gitu. Ditegur dengan sangat keras oleh Abdullah bin Mas'ud.
dan dinyatakan bahwa mereka berbeda agamanya dengan agama Muhammad. Yani Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengerjakan seperti itu. Dan Abdullah bin Mas'ud ini para sahabat Nabi, yani masih ada, dan mereka tidak melakukan itu. Itu zikir-zikir yang sunnah yang diamalkan, tapi caranya salah. Bagaimana kalau zikirnya tidak sunnah? Dan itu diamalkan dalam keseharian salat kaum muslimin. Dan umumnya mereka menganggap inilah bagian dari Islam. Inilah amal saleh. Karena ketidaktahuan mereka. Sahabat Ibnu Mas'ud pernah menegur orang yang berkumpul. Kemudian ada satu orang yang memimpin. Ya. Ada hitungan dengan batu-batu. Pemimpinnya mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengucap la ilaha illallah. Dan ini ditegur oleh Ibnu Mas'ud, seorang sahabat. Zikir dan doa bersama secara keras juga bersama-sama secara keras dipimpin oleh imam, ini bertentangan dengan ayat Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 205. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkuru rabbaka fi nafsika tadarru'au wa hifatau wadunal jahri minal qawli bil guduwi wal asol wala takum minal ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Ini perintah Allah. Suruh mengingat, suruh berzikir dalam hati, dengan rendah hati, rasa takut, tidak mengeraskan suara. Nah, memang Nabi pernah berzikir mengeraskan suara, tapi itu untuk keperluan mengajari para sahabat. Ketika para sahabat sudah hafal zikirnya atau doanya, Nabi Muhammad berhenti, tidak berketerusan melakukan hal tersebut. Nah, tapi terserah kepada sobat-sobat semuanya, baik yang pro maupun yang kontra. Mau ikut apa yang disampaikan oleh Abdul Somad dan pendukungnya, atau ikut sahabat Ibnu Mas'ud dan Al-Quran. Itu semua berpulang kepada sobat-sobat dan para pemirsa semuanya. Demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.